Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Kita awali aktivitas kita dengan ungkapan puji syukur. Alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita banyak kenikmatan, memberikan kita kehidupan, dan memberikan kita keimanan, sehingga kita berada dalam kehidupan yang baik saat ini. Sholawat dan salam kita haturkan kepada baginda kita, Nabi besar Muhammad SAW, yang telah membawa kita kepada jalan yang benar, yaitu jalan keselamatan, baik di dunia maupun di akhirat. Alhamdulillah kita bisa berkesempatan berkumpul pada kajian kali ini. Dalam kesempatan ini, tema yang akan kita bahas adalah mengenai toleransi di dalam Islam. Dan ini yang aktual dibahas sampai saat ini, menjadi tema yang menarik untuk kita kaji juga pada kajian kita kali ini. Baik, langsung saja kita masuk pada materinya tentang bagaimana toleransi itu di dalam ajaran agama Islam. Nah, jadi seperti itu. Toleransi dalam Islam, ya. Kalau kita berbicara tentang toleransi di dalam Islam, maka sebelumnya perlu kita untuk mengetahui tentang keberadaan manusia. Keberadaan manusia di buka bumi ini memang diciptakan sebagai khalifah Allah, sebagai mandataris Tuhan di muka bumi, untuk menjalankan bumi, untuk mengelola bumi secara dinamis. Oleh karena itu, ada hukum Allah yang Allah tetapkan di dunia ini. Keberadaan manusia sebagai khalifatullah di muka bumi ini, kemudian dalam perkembangannya dan dalam kehidupannya yang dinamis, membentuk menjadi beraneka ragam, baik secara bahasa, baik secara suku, dan lain sebagainya. Padahal berasal dari satu titik yang sama, berasal dari hakikat yang sama. Semua manusia itu berasal dari hakikat yang sama. Tetapi dalam perkembangan selanjutnya, maka kemudian terjadi yang namanya perbedaan-perbedaan. Karena memang itu adalah merupakan sunnatullah. Oleh karena itu, maka kita perlu memahami bahwa perbedaan itu adalah merupakan sunnatullah, merupakan hukum Allah, merupakan suatu keniscayaan. Jadi perbedaan itu adalah suatu keharusan dari wujud sunnatullah itu sendiri. Jadi meskipun manusia itu diciptakan dari asal usul yang sama, ya, min nafsin wahidatin, sebagaimana dalam surah An-Nisa ayat 1 itu, semua manusia baik laki-laki maupun perempuan itu diciptakan dari jiwa yang sama, yaitu jiwa yang satu. Diciptakan dari Adam, dan Adam diciptakan dari tanah. Meskipun demikian, kenyataannya manusia membentuk perbedaan-perbedaan, karena itu merupakan sunnatullah. Dan itu dinyatakan oleh Allah sendiri di dalam Al-Quran. Salah satunya adalah dalam Al-Quran surah Hud ayat 118. Sebagaimana yang bisa kita lihat ini.
Walau syaa rabbuka laja'alan nasa ummatan wahidatan wala yazaluna mukhtalifina. Dan jika Tuhan mau menghendaki, tentu Dia akan jadikan manusia umat yang satu. Tetapi mereka senantiasa berselisih pendapat. Jadi Allah itu sebenarnya mampu untuk menjadikan manusia itu satu umat, satu warna, baik dalam keyakinan, baik dalam ras, suku, bahasa, dan sebagainya. Allah itu mampu menjadikan mereka satu komunitas. Tetapi Allah membiarkan dan memang bermaksud membiarkan mereka berada di dalam perbedaan-perbedaan dengan tujuan untuk dinamisme kehidupan. Agar kehidupan ini dinamis, adanya laki-laki, adanya perempuan, adanya perbedaan bahasa, adanya perbedaan suku dan lain sebagainya, itu adalah merupakan sunnatullah. Begitupun juga dengan adanya perbedaan pandangan, perbedaan keyakinan, itu adalah merupakan sunnatullah. Karena memang potensi-potensi yang Allah berikan kepada tiap-tiap individu manusia, meskipun sama-sama diberi bekal akal misalnya, diberi pandangan, diberi pendengaran, dan lain sebagainya, tetapi itu mempunyai kapasitas yang berbeda-beda. Kapasitas-kapasitas itulah diantara yang kemudian melatar belakangi perbedaan pandangan dalam melihat sesuatu. Jadi, urusan perbedaan pandangan itu adalah sesuatu yang biasa. Adanya perbedaan pandangan adalah untuk kehidupan yang dinamis. Sebagaimana yang disebutkan di dalam Al-Quran, surah Al-Hujurat ayat 13. Ya ayuhan nasu, inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa, wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu, inna akramakum indallahi atqakum, innallaha alimun khabir. Wahai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kalian dari laki-laki dan perempuan. Dan kami jadikan kalian itu bersuku-suku dan berbangsa-bangsa. Lita'arafu, agar kalian itu saling mengenal. Jadi banyak sekali hikmah dari adanya perbedaan-perbedaan itu. Agar saling agar saling melengkapi. Nah, seperti itu. Adanya laki-laki, adanya perempuan, adanya perbedaan suku, lita'arafu, untuk saling mengenal, untuk saling mengetahui satu sama lain. Nah, jadi itulah sebenarnya yang harus kita pahami. Nah, kemudian sekarang bagaimana tentang toleransi? Toleransi secara bahasa, toleransi bisa kita lihat dari 3 bahasa, dari 3 asal. Yang pertama adalah bahasa Latin. Bahasa Latin berasal dari bahasa tolerar, yang berarti menahan diri, bersikap sabar, menghargai orang lain, berpendapat, berhati lapang, dan tenggang rasa terhadap orang yang berlainan pandangan atau agama. Jadi itu arti tolerar yang disebut-sebut merupakan asal dari toleransi. Jadi maknanya adalah menghargai orang lain, menghargai perbedaan pendapat, mau berlapang dada. Nah, kemudian dalam bahasa Inggris, toleransi itu diambil dari bahasa tolerance, yang berarti sikap membiarkan, mengakui, dan menghormati keyakinan orang lain tanpa memerlukan persetujuan, tanpa mengharuskan sebuah pengakuan. Nah, jadi membiarkan, mengakui keberadaan, ya, menghormati keyakinan dan perbedaan pandangan orang lain atau agama lain. Itu makna dari tolerance dalam bahasa Inggris. Dalam bahasa Arab, istilah ini merujuk kepada tasamuh, yang artinya adalah saling mengizinkan atau saling memudahkan. Jadi kira-kira demikian makna toleransi secara bahasa. Nah, bagaimana secara
terminologi. Nah, menurut beberapa pendapat, sebagai berikut. Toleransi menurut Michael adalah memandang toleransi sebagai keniscayaan dalam ruang individu dan ruang publik. Karena salah satu tujuan toleransi adalah membangun hidup damai di antara berbagai kelompok masyarakat dari berbagai perbedaan latar belakang sejarah, kebudayaan, dan identitas. Jadi, toleransi dipandang sebagai sebuah keniscayaan baik dalam ruang individu maupun dalam ruang publik, ya, dengan tujuan untuk menciptakan kerukunan dan perdamaian. Menurut Johan Budi, toleransi itu adalah sebagai sikap menghargai terhadap kemajemukan dalam hidup, terhadap pluralitas. Sikap mau menghargai itu adalah sudah merupakan makna dari toleransi. Jadi toleransi itu adalah sikap yang mau berlapang dada untuk menghargai dan menghormati perbedaan pandangan atau keyakinan. Jadi itu menurut saya dari kesimpulan beberapa pengertian tadi, toleransi itu adalah sikap yang mau berlapang dada untuk menghargai, tujuannya adalah untuk menghargai dan menghormati perbedaan pandangan atau keyakinan. Nah, jadi kira-kira seperti itu yang perlu kita pahami dari makna toleransi itu. Kemudian bagaimana toleransi di dalam Al-Quran? Kata toleransi secara eksplisit memang tidak ditemukan di dalam Al-Quran. Karena memang kan itu berasal dari bahasa Latin dan bahasa Inggris tadi itu. Namun, bila yang dimaksud itu adalah sikap saling menghargai tadi, bila yang dimaksud itu adalah menerima serta menghormati keragaman budaya, perbedaan keyakinan, dan lain sebagainya, maka Al-Quran secara terang-terangan banyak menyinggung tema tersebut. Jadi sebenarnya sudah jauh sekali Al-Quran menyinggung apa yang disebut dalam makna toleransi itu, jika yang dimaksud maknanya adalah saling menghormati dan saling menghargai. Itu memang ada di dalam ajaran agama Islam, meskipun istilah toleransi itu sendiri tidak dikenal, baik itu di dalam Al-Quran maupun di dalam hadis. Nah, jadi seperti itu. Misalnya salah satu ayat yang bisa kita lihat adalah surah Al-Mumtahanah ayat 8. Yaitu la yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid dini wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Allah tidak melarang kamu berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangimu dalam urusan agama dan tidak mengusir kamu dari kampung-kampung halamanmu. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil. Nah, jadi ayat ini jelas ya. Allah menggunakan narasi dengan narasi Allah tidak melarang kamu. Jadi menggunakan bahasa yang sangat halus. Allah tidak melarang kita berbuat baik. Allah tidak melarang kita berlaku adil. Terhadap siapa? Ini kan biasanya kita kalau kita bersikap baik dan berlaku adil terhadap sesama kita itu kan sudah biasa. Tetapi bagaimana kalau kita berbuat baik dan berlaku adil terhadap yang pandangan dan keyakinannya berbeda? Nah, ini kan yang tidak biasa. Ternyata di dalam ajaran agama Islam itu sendiri, Allah tidak melarang kita untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap mereka yang berbeda pandangan di dalam agama sesuai dengan ayat ini. Ya. Dengan catatan mereka tidak memerangi kita di dalam agama dan tidak mengusir kita dari rumah-rumah kita. Itu catatannya. Ya. Ada batasan-batasannya juga. Nah, kalau terhadap orang-orang yang seperti itu, nah itu toleransi tidak berlaku bagi mereka yang memang terang-terangan memerangi kita di dalam agama atau yang mengusir kita dari rumah-rumah kita itu.
Jadi sebenarnya kalau sama-sama bersikap baik, Islam juga menganjurkan untuk bersikap baik dan bahkan berlaku adil. Ini yang bisa dipahami dalam Al-Quran surah Al-Mumtahanah ayat 8. Kemudian toleransi di dalam surah Al-Kafirun bisa kita pahami dalam beberapa poin berikut. Pertama, tidak diperkenankan selain umat muslim itu beribadah sebagaimana umat muslim. Artinya yang dimaksud dengan toleransi itu tidak perlu umat agama lain itu beribadah sebagaimana kita beribadah. Tidak perlu mereka itu ikutan sholat sebagai ungkapan toleransi, tidak perlu. Ya. Kemudian yang kedua, orang Islam dilarang beribadah sebagaimana ibadah dan ritual yang dilakukan umat lain dalam hal keagamaan. Nah, kita juga tidak perlu melakukan atau mengikuti ritual yang dilakukan umat agama yang lain. Jadi tidak perlu. Jadi toleransi bukan seperti itu. Dan yang ketiga, bahwa dalam keyakinan itu sesuai dengan pilihan dan panggilan hati nurani masing-masing, dan itu berurusan dengan keyakinan masing-masing. Jadi urusan keyakinan ya bebas. Jadi yang keempat itu tidak boleh ada paksaan dalam keyakinan agama. Jadi jelas sekali konsep dan batas-batas toleransi dalam ajaran agama Islam. Sudah selesai kita ini sebenarnya tentang persoalan toleransi. Kemudian dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ya ada potongan ayat yang berbunyi la ikraha fiddin, tidak ada paksaan di dalam agama. Nah, ini juga merupakan ungkapan lain dari toleransi. Jelas nadanya bahwa memang di dalam beragama tidak ada paksaan. Nah, Ibnu Abbas mengatakan ayat la ikraha fiddin ini diturunkan berkenaan dengan seorang dari suku Bani Salim bin Auf bernama Al-Husaini, bermaksud memaksa kedua anaknya yang masih Kristen. Hal ini disampaikan kepada Rasulullah, maka Allah menurunkan ayat tersebut. Jadi tidak perlu dipaksa, meskipun orang tua ke anak ya, ke keluarga. Kalau dalam soal keyakinan ya jangan dipaksa. Keyakinan itu bebas, merdeka, tetapi punya konsekuensi masing-masing. Nah, seperti itu. Jadi jelas ya, toleransi di dalam Islam itu sudah jelas. Kemudian bagaimana toleransi dalam hadis? Toleransi dalam hadis bisa kita lihat salah satunya dari hadis ini. Telah menceritakan kepada kami, Abdullah telah menceritakan kepada saya, telah menceritakan kepada saya, Yazid berkata, telah mengabarkan kepada kami Muhammad bin Ishaq dari Dawud bin Al-Husain, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas, ia berkata. Jadi hadis ini dari Ibnu Abbas, ia berkata, ditanyakan kepada Rasulullah, agama manakah yang paling dicintai oleh Allah? Maka beliau, Rasulullah bersabda, Al-Hanafiyah As-Samha. Yang dimaksud dengan Al-Hanafiyah As-Samha ini artinya adalah agama yang lurus dan agama yang toleran. Nah, jadi sudah jelas sekali ya, dalam Islam itu kalau berbicara toleransi memang ada pandangan yang jelas, baik itu di dalam Al-Quran maupun di dalam hadis seperti itu. Bagaimana toleransi di dalam sejarah Islam? Nah, tidak hanya di dalam ajaran saja, baik Al-Quran maupun hadis, dalam fenomena sejarah Islam juga ditunjukkan toleransi-toleransi itu di dalam sejarah. Poin-poin besarnya dapat kita lihat seperti misalnya banyak sikap-sikap toleransi beragama yang ditunjukkan dalam sejarah Islam, baik masa Rasulullah maupun sahabat dan tabi'in. Nah, di Madinah sendiri kan Rasulullah tidak hanya menaungi umat Islam saja, tetapi juga dari umat agama yang lain. Itu adalah fakta sejarah. Dan itu dibuktikan oleh Rasulullah dengan wujud toleransi. Ya, dengan wujud toleransi. Kemudian dalam ekspedisi umat Islam untuk menaklukkan suatu wilayah tidak pernah memaksakan agama. Jadi ketika umat Islam memasuki wilayah-wilayah yang dikuasainya, tidak pernah melakukan pemaksaan terhadap penduduknya untuk beragama Islam, itu tidak pernah. Dalam perkembangan sejarah Islam yang sudah berjalan selama 1400 tahun, tidak ada umat Islam itu yang memaksakan
umat agama lain untuk pindah agama kepada agama Islam. Tetapi dalam agama yang lain itu ada dalam fakta sejarah, bahkan terjadi semacam pembunuhan, misalnya pembantaian dan lain sebagainya. Nah, negara Indonesia ini dengan Pancasila sebagai dasar negara merupakan wujud nyata dari toleransi umat Islam Indonesia. Jadi fakta sejarah sudah menjelaskan hal demikian, baik dari masa lalu maupun di zaman yang sedang kita jalani ini. Nah, yang bukan penerapan dari toleransi adalah pernikahan beda agama. Jadi pernikahan beda agama itu bukanlah penerapan dari toleransi. Jadi untuk menerapkan sebagai sikap toleransi, misalnya ini harus diperkuat dengan adanya pernikahan beda agama. Tidak seperti itu. Karena toleransi itu sebagaimana yang sudah kita jelaskan definisinya tadi. Tidak perlu bercampur, apalagi dalam persoal pernikahan yang sangat sakral sekali. Kemudian juga saling ikut serta dalam menjalankan ritual atau perayaan agama lain. Jadi itu bukan penerapan dari toleransi ya. Karena toleransi bukan bercampur aduk hubungan dalam beragama, akan tetapi adalah sikap menghargai terhadap keberadaan agama yang lain. Jadi itu sudah cukup toleransi, itu sudah cukup menciptakan kerukunan dan kedamaian. Justru semakin didorong, diajak untuk saling bercampur, itu akan rentan dengan ketidakrukunan umat beragama, karena akan menimbulkan ketidaknyamanan dalam keyakinan masing-masing. Nah, seperti itu. Oleh karena itu, pentingnya toleransi ini bisa kita pahami bahwa adanya toleransi antar umat beragama merupakan hal yang sangat penting, sebab keberadaan toleransi dapat menciptakan kerukunan hidup antar umat beragama. Toleransi merupakan awal adanya kerukunan. Tanpa adanya toleransi, tidak mungkin ada sikap saling hormat menghormati, kasih mengasihi, dan gotong royong antar umat beragama. Makna toleransi dalam beragama adalah sebagai bentuk keterbukaan akan adanya agama-agama lain selain agama Islam, dan juga adanya perbedaan dengan agama-agama lain, dan memberikan kebebasan untuk menjalankan keyakinan, sistem, dan cara beribadah agama masing-masing. Jadi seperti itu toleransi ya, sudah jelas sekali. Nah, akhirnya kesimpulannya, toleransi sudah ada di dalam Islam, baik secara ajaran maupun fakta sejarah, dan Islam sudah selesai dan dalam membina pemeluknya untuk melakukan toleransi, dan kita sudah memahaminya. Nah, seperti itu. Toleransi ini juga sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan. Jadi umat Islam tidak dilarang untuk melakukan toleransi, bahkan sangat baik dan dianjurkan seperti itu. Dengan catatan ada batasan-batasan tersendiri, bukan toleransi tanpa batas. Nah, itu yang perlu kita pahami. Nah, demikian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bisa dipahami dan bermanfaat buat kita semua. Mari kalau kita mau mengkaji, silakan dikaji. Dari saya, Ihdinas Shiratal Mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.